Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan ini secara online ataupun daring. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Riri Nur Hijriani MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini, serta kepada kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Islamia Nurholis akan sedikit memaparkan materi mengenai perkembangan bermain anak usia dini. Mohon kiranya teman-teman menyimak sedikit penjelasan dari saya. Ada 3 sub-sub materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, karakteristik bermain anak usia dini. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan bermain anak usia dini. Dan yang ketiga yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bermain anak usia dini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai karakteristik bermain anak usia dini. Nah, bagaimana sih karakteristik bermain bagi anak usia dini itu? Nah, pada dasarnya, dunia anak adalah bermain. Bagi anak, bermain mempunyai arti sangat penting. Karena apa? Karena bagi anak kebutuhan sederhana jasmani dan rohaninya itu sebagian besar terpenuhi oleh bermain. Nah, maka dari itu ada beberapa karakteristik bermain bagi anak usia dini. Yaitu yang pertama, terlibat aktif bersama-sama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan terlibat aktif bersama-sama? Yaitu saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya. Semua anak ikut serta secara bersama-sama sesuai perannya masing-masing. Jadi pada karakteristik yang pertama ini, anak-anak akan terlibat aktif dalam suatu permainan secara bersama-sama. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu bersifat spontan, sukarela tanpa paksaan. Nah, yang dimaksud dengan bersifat spontan, sukarela tanpa paksaan, yaitu dorongan bermain anak muncul dari dalam diri anak. Yaitu kegiatan bermain anak dilakukan atas dasar keinginannya sendiri, tanpa paksaan dari orang lain ataupun dari individu-individu lain. Jadi, keinginan bermainnya muncul dari dalam dirinya sendiri. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu mengenai permainan bersifat pura-pura, tidak sungguhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pura-pura itu? Nah, pura-pura yang dimaksud yaitu permainan yang dilakukan anak berada di luar peran dunia nyatanya, dan anak bebas memerankan perannya sesuai dengan pengetahuannya. Jadi, pura-pura yang dimaksud dalam karakteristik ini adalah ia mampu memerankan apa yang ada dalam imajinasinya. Seperti misalnya ketika ia bermain polisi dan penjahat, nah dia akan memerankan bagaimana ia akan menjadi polisi atau bagaimana ia akan menjadi penjahat dalam konteks bermain ini. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu anak harus aktif bergerak atau berpikir. Nah, yang dimaksud dengan aktif bergerak atau berpikir ini yaitu anak melakukan kegiatan bermain yang tidak hanya berdiam diri saja, melainkan anak harus menggerakkan anggota-anggota tubuhnya. Nah, kegiatan bermain ini dapat menggunakan benda APE ataupun tanpa menggunakan APE. Seperti misalnya ia melakukan kegiatan seperti melompat, berlari, atau berjinjit, dan sebagainya. Nah, hal ini bertujuan untuk menggerakkan beberapa anggota tubuhnya, tidak hanya berdiam diri saja. Jadi, salah satu karakteristik bermain bagi anak usia dini adalah menggerakkan anggota tubuh anak. Kemudian, karakteristik yang kelima yaitu bersifat fleksibel. Nah, yang dimaksud dengan fleksibel ini tuh, anak bebas memilih permainan yang mereka sukai. Ia bebas beralih dari permainan satu ke permainan berikutnya, walau permainan sebelumnya itu belum selesai. Jadi, karakteristik yang kelima ini adalah bersifat fleksibel, yaitu di mana anak bebas menentukan permainan yang ingin ia lakukan. Seperti itu. Ia juga bebas, misalnya ketika anak belum selesai menyelesaikan permainan puzzle, tetapi ia ingin beralih ke permainan selanjutnya. Nah, dan di sini karakteristik bermain anak usia dini itu diperbolehkan bagi anak untuk beralih permainan sesuka hati anak.
Kemudian karakteristik yang keenam yaitu aturan permainan ditentukan oleh anak. Nah, yang dimaksud dengan aturan permainan ditentukan oleh anak, jadi anak itu dapat menentukan sendiri aturan dalam permainannya. Seperti misalnya, ketika anak ingin bermain petak umpet dengan teman-temannya. Nah, di sini anak boleh atau anak dapat menentukan sendiri bagaimana aturan-aturan dalam bermain petak umpet. Nah, sedangkan peran guru hanya sebatas memberikan pijakan-pijakan awal bagi anak usia dini mengenai permainan, bagaimana sih cara bermain petak umpet, tersebut. Seperti itu. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu bersifat menyenangkan dan menggembirakan. Jadi bermain bagi anak usia dini itu dapat membangkitkan emosi-emosi positif dalam diri anak. Karena bagi mereka bermain itu akan memberikan kesenangan tersendiri bagi mereka. Kemudian setelah kita membahas mengenai karakteristik bermain bagi anak usia dini, materi selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan perkembangan bermain bagi anak usia dini. Nah, yaitu yang pertama, tahapnya itu adalah Unicapit Play atau yang disebut dengan gerakan kosong. Nah, pada tahap ini terjadi pada usia 0-3 bulan. Nah, pada tahap ini awalnya anak belum melakukan kegiatan bermain. Anak hanya akan mengamati sesuatu sejenak saja, hingga ia mulai banyak melakukan gerakan dengan tangan dan kakinya, walaupun itu tanpa arah tujuan. Ia akan mempelajari dan menemukan bagaimana tubuh mereka bergerak. Seperti itu. Jadi pada tahap ini, usia 0-3 bulan ini ia akan mulai mengamati hal-hal di sekitarnya. Kemudian pada tahap 0-3 bulan ini, anak akan mulai menggerakkan tangan dan kakinya dengan tanpa arah atau dengan tidak terorganisir. Begitu. Nah, pada tahap ini tujuannya itu yaitu anak memahami bagaimana tubuh mereka bergerak. Seperti itu. Kemudian tahap yang kedua yaitu solitary play atau bisa disebut dengan bermain soliter. Nah, pada tahap yang kedua ini terjadi pada usia 0-2 tahun. Nah, yang dimaksud dengan bermain soliter ini yaitu anak akan sibuk bermain sendiri tanpa peduli dengan orang lain atau teman lain di sekitarnya. Jadi pada tahap ini di mana seorang anak bermain sendiri. Mereka belum tertarik bermain dengan orang lainnya. Jadi pada tahap ini tuh anak hanya akan sibuk bermain sendiri. Ia hanya akan tertarik pada permainan yang ia lakukan. Ia hanya tertarik pada dirinya sendiri. Ia hanya fokus pada apa yang ia lakukan. Ia tidak akan memperdulikan sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu onlooker atau disebut dengan tingkah laku pengamatan, yaitu anak mulai memperhatikan anak lainnya yang sedang melakukan suatu kegiatan. Nah, pada tahap ini tuh anak akan ikut merasa senang walau ia tidak ikut bermain. Jadi pada tahap ini tuh anak hanya akan menjadi penonton saja. Ia akan mulai mengamati suatu hal yang ada di sekitarnya. Kemudian tahap yang keempat yaitu parallel play atau bisa disebut dengan bermain bersama. Nah, pada tahap ini tuh terjadi pada usia 2 tahun ke atas. Di tahap ini, anak akan mulai tertarik dengan kegiatan yang dilakukan orang lain atau kegiatan yang dilakukan temannya. Tetapi pada tahap ini tuh mereka tidak bermain bersama. Hanya saja mereka bermain dalam satu lingkup yang sama. Seperti itu misalnya, pada suatu lingkungan bermain, ada perosotan, ada ayunan, ada jungkat-jungkit. Nah, misalnya anak satu bermain perosotan, anak yang lainnya bermain jungkat-jungkit, atau anak yang lainnya bermain ayunan. Nah, di situ anak hanya akan bermain masing-masing, tetapi ia mulai bermain dalam satu lingkungan yang sama. Seperti itu. Kemudian tahap yang kelima yaitu associate play atau bermain asosiatif. Nah, pada tahap ini terjadi pada usia 3-4 tahun. Di tahap ini, anak mulai melakukan kegiatan bermain bersama dengan anak lainnya. Ia akan mulai berinteraksi satu sama lainnya. Walau saja interaksi yang terjadi tidak terlalu sering. Hanya saja ia akan mulai terjun bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu cooperative play
bisa disebut dengan bermain kooperatif. Nah, pada tahap ini terjadi pada usia 4 tahun ke atas, yaitu di mana anak melakukan kegiatan bermain bersama dengan temannya secara terorganisir, saling bekerja sama. Seperti misalnya ketika anak bermain balok, di situ anak akan bekerja sama untuk menyusun suatu bangunan atau menyusun suatu bentuk yang mereka inginkan. Atau misalnya ketika anak bermain perang-perangan, di situ anak akan mulai mencoba bekerja sama mencapai suatu tujuan yang mereka raih. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bermain bagi anak usia dini. Yaitu yang pertama, kesehatan. Nah, mengapa sih kesehatan ini menjadi faktor yang pertama? Karena semakin sehat anak, semakin banyak energi yang mereka miliki. Anak yang sehat cenderung akan memilih berbagai jenis kegiatan bermain aktif daripada pasif. Berbeda halnya dengan anak yang kurang sehat, ia akan mudah lelah ketika bermain, sehingga ia lebih cenderung atau ia lebih menyukai suatu kegiatan bermain yang bersifat pasif, seperti itu. Maka dari itu, faktor yang pertama itu adalah faktor kesehatan. Kemudian faktor yang kedua yaitu perkembangan motorik. Nah, pada perkembangan motorik ini, perkembangan motorik pada setiap anak melibatkan koordinasi anggota tubuh. Nah, pada motorik permainan yang dilakukan anak juga bergantung pada perkembangan motorik mereka. Nah, mengapa sih motorik ini menjadi faktor bermain bagi anak usia dini? Karena pengendalian motorik yang baik memungkinkan anak terlibat dalam permainan aktif. Kemudian faktor yang ketiga yaitu intelijensi. Anak yang memiliki intelijensi yang baik cenderung akan menyukai permainan aktif dan pasif. Nah, anak yang memiliki intelijensi yang baik akan lebih kreatif dan penuh rasa ingin tahu. Jadi pada faktor ini tuh dipengaruhi juga oleh faktor perkembangan kognitif anak, di mana ketika anak memiliki kecerdasan atau kepandaian yang baik atau memiliki intelijensi yang baik, itu akan mempengaruhi kreativitas yang dimiliki anak, seperti itu. Dan itu akan membantu anak ketika bermain. Kemudian faktor yang keempat yaitu jenis kelamin. Nah, mengapa sih jenis kelamin ini menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bermain bagi anak usia dini? Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dari hasil penelitian, anak laki-laki itu cenderung menyukai kegiatan bermain aktif, sedangkan perempuan cenderung menyukai permainan yang bersifat konstruktif dan permainan yang bersifat tenang. Kemudian faktor yang kelima yaitu lingkungan dan taraf sosial ekonomi. Nah, pada faktor ini, lingkungan dan taraf sosial ekonomi akan mempengaruhi jenis kegiatan bermain dan alat permainan yang digunakan oleh anak. Misalnya, lingkungan kota dan lingkungan desa akan berbeda bagaimana cara bermain anak kota dengan anak desa. Seperti misalnya, anak kota biasanya bermain dengan mobil-mobilan yang bertenaga baterai, atau misalnya anak kota lebih cenderung bermain permainan yang bersifat alamiah atau bersifat instan. Sedangkan anak desa lebih cenderung melakukan permainan yang bersifat kreatif atau bersifat seperti membuat proyek-proyek atau membuat alat permainannya sendiri, seperti itu. Kemudian anak desa juga dapat memanfaatkan benda-benda atau alat-alat yang ada di sekitarnya, seperti bermain dengan daun, bermain dengan ranting, bermain dengan kerikil, dan lain-lain. Kemudian anak desa juga cenderung lebih kreatif menciptakan berbagai macam kegiatan bermain. Kemudian faktor yang terakhir yaitu alat permainan. Nah, ketersediaan berbagai alat permainan yang dimiliki anak mempengaruhi jenis kegiatan bermainnya. Nah, perlu kiranya disediakan berbagai variasi alat atau variasi alat permainan yang digunakan anak.
sehingga memungkinkan anak untuk bermain dengan berbagai cara dan jenis permainannya. Hal ini akan berdampak positif bagi semua aspek perkembangannya. Seperti misalnya anak menggunakan alat permainan edukatif seperti balok, di mana alat permainan balok ini dapat mengasah segala aspek perkembangannya, yaitu baik perkembangan fisiknya, perkembangan motoriknya, perkembangan kognitifnya, perkembangan bahasanya, dan perkembangan sosialnya. Seperti itu. Materi demi materi telah saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Apabila ada salah-salah kata atau apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan suatu kata atau bahasa, mohon kiranya kawan-kawan semua dapat memahami dan memakluminya. Untuk itu, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.